Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala syakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim. Walillahi junudus samawati wal ardi wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Fathul Imam rahimahullah, di hari yang ke-22 ini kita masih ingin melanjutkan tentang optimalisasi di 10 hari terakhir ini. Kalau yang pertama, kita perlu memperhatikan waktu. Yang kali ini, yang kedua, mengoptimalkan di 10 hari terakhir ini dengan menghidupkan malam-malamnya dengan qiyamul lail, tilawah Quran, zikir, dan juga doa. Di dalam salah satu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Muzammil yang insyaallah sudah begitu akrab kita dengan surat ini, di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan ya ayyuhal muzammil, wahai yang berselimut. Artinya kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala jangan asik dengan tidur. Qumil laila illa qalila, kata Allah Subhanahu wa taala. Bangunlah. Ayat ini pertama kali diperintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bangunlah di malam hari. Kecuali hanya sedikit sekali, kata Allah Subhanahu wa taala. Hanya sepertiga malam. Tidak panjang. Makanya Allah katakan, qumil laili illa qalila. Bangunlah kalian, begitu kata Allah Subhanahu wa taala, di malam hari kecuali hanya sedikit sekali. Sedikit sekali. Nah, khatibillah rahimahullah, artinya di 10 hari terakhir ini kita mencoba untuk berjaga-jaga karena ada informasi dari Allah Subhanahu wa taala. Di 10 hari terakhir ini ada satu malam yang nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Itulah kita diperintahkan untuk berjaga-jaga. Karena itu kita optimalkan di 10 hari terakhir ini dengan qiyamul lail, kita melaksanakan sholat malam. Bagaimana bagi yang sudah melaksanakan sholat tarawih pada ba'da sholat isya, kemudian sudah ditutup dengan witir, bisa melaksanakan salat tahajudnya di malam hari. Laksanakan. Namun tidak perlu ditutup lagi dengan witir karena sudah melaksanakan salat witir. Kita sholat. Bagi yang menyengajakan diri untuk memindahkan salat tarawih, dipindahkan ke qiyamul lail pada malam hari, bisa kita laksanakan. Artinya jangan tinggalkan kesempatan itu. Kita untuk berjaga-jaga. Siapa tahu malam ini adalah malam di mana Allah turunkan Lailatul Qadar. Kan bisa jadi seperti itu. Kemudian yang keduanya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada ayat keempat, waratilil Qur'ana tartila. Auzid alaihi waratilil Qur'ana tartila. Kata Allah Subhanahu wa taala, kita sholat malam, kita panjangkan bacaan kita dengan tilawah Al-Qur'annya. Andaikan kita tidak bisa melaksanakannya berpanjang-panjang dalam sholat, maka kita manfaatkan untuk tilawah Al-Qur'an pada saat itu. Begitu juga ketika kita mau memanfaatkan waktu yang sebaik-baiknya, maka tilawah Al-Qur'an kita bila perlu kita target. Satu malam itu kita bisa selesai 1 juz, 2 juz, 3 juz, 4 juz, 5 juz. Kalau kita perhatikan, Imam Asy-Syafi'i sehari bisa menyelesaikan sampai 2 kali khatam, bahkan sampai 3 kali khatam. Luar biasa. Karena itulah, khatibillah rahimahullah, setelah kita mencoba untuk memahami malam
yang luar biasa. Jangan sampai ada yang terlewat sedikit pun untuk kita melaksanakan qiyamul lail, tilawah Al-Quran. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, kita zikir. Ya, qiyamul lail itu termasuk zikir di dalamnya, karena di dalam sholat itu ada al-janibu zikri. Tilawah Al-Quran juga disebut inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahafizun. Al-Quran juga merupakan zikir ketika kita membacanya. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita perbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada waktu itu Ummul Mukminin bertanya kepada Rasulullah SAW, doa apa yang paling tepat aku utarakan di 10 hari terakhir ini? Qala, Rasulullah mengatakan, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itulah doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Perbanyaklah kita berdoa. Allahumma innaka afun, ya Allah, ampuni aku, ampuni aku, ampuni aku. Tuhibbul afwa fa'fu anni, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun. Karena kita tahu 10 hari terakhir ini ada pembebasan dari api neraka. Artinya Allah haramkan jiwa raga kita masuk ke dalam neraka. Allah mengharamkan. Bayangkan, artinya Allah menyediakan surga, dan surganya pun diberikan kebebasan kita untuk bisa memilih dari pintu mana saja. Karena di dalam surga itu ada satu pintu yang namanya Babur Royan, di mana pintu ini hanya bisa dimasuki bagi orang-orang yang menjalankan ibadah saum dengan dasar iman dan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan di 10 hari terakhir dia optimalkan waktunya untuk meraih Lailatul Qadar. Insya Allah, ketika kita mencoba untuk memformat keberadaan diri kita untuk senantiasa selalu mengoptimalkan potensi kita yang telah dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga 10 hari terakhir ini menjadi waktu yang sangat berharga buat kita yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.